kebohongan yang mereka lakukan itu seperti ini lagi nih. Mereka mengatakan kami mendapatkan SP3 dari pihak kepolisian. Ini perlu saya luruskan. Ini adalah kebohongan yang kesekian kali yang mereka lakukan terhadap saya. Kenapa? Karena mereka memang sengaja untuk membentuk opini nih. Sebenarnya intinya cuma satu. Ini kan terdakwa ini masih menjalankan proses persidangan. Dan dia ini bukan bebas murni loh. Dia masih tahanan luar. Dia diberikan penangguhan atas pertimbangan hakim. Saya teman-teman waktu lagi preskon lihat kan apa suratnya? Ya apa suratnya? Hah? Itu maksudnya itu memang produk. Masa kita bikin sendiri gitu loh. Memang itu ya dari kepolisian selaku institusi penyidik atau apapun, cuma suratnya disampaikan ke rumah gitu loh. Terus akhirnya saya ya komunikasi sama kuasa hukum karena kan mereka yang berjuang atau mereka yang gelar perkara atau apa gitu, dan jadi itu statusnya memang udah SP3 gitu. Ya kita belajarlah menerima untuk kenyataan apapun. Ini kan bukan berbicara siapa yang menang siapa yang kalah, tapi fakta gitu loh. Kenapa dari kemarin saya diam? Begitu dia sudah dinyatakan status tersangka dan sudah dipenjara oleh jaksa, dan kemarin sudah diberikan juga penangguhan, saya diam bukan karena apa-apa, karena saya tidak mau lagi berbicara sebenarnya, karena itu bukan area saya lagi. Dengan dia sudah dijadikan tersangka, masuk penjara, buat saya sudah jawaban, berarti orang ini terbukti bersalah. Saya tegaskan lagi, itu bukan SP3 dari pihak kepolisian, itu adalah bentuk laporan yang saya cabut. Kenapa saya cabut? Nah, saya harus menjelaskan, karena itu ada prosedurnya. Saya mencabut yang pertama karena tim kuasa saya pada saat saksi sudah diperiksa dan alat bukti sudah kita berikan kepada pihak kepolisian, ternyata kuasa hukum saya menemukan ada unsur yang lebih berat. Jangan diputarbalikkan semuanya begitu loh. Nah, ini sebenarnya bukan SP3. Kemarin itu surat itu adalah surat cabutan dari saya. Prosedurnya seperti itu. Hari itu saya cabut, kurang lebih berapa lama, ya mungkin paling lama seminggu itu sudah saya laporkan lagi. Kenapa harus jeda seperti itu? Karena kita mengumpulkan lagi, harus memanggil saksi lagi, harus bukti-bukti lagi kita serahkan gitu loh. Nah, jadi bohong kalau dia bilang itu officer SP3. Bohong kalau dia bilang itu officer SP3. Aku ingat di persidangan aku yang lagi jalanin, salah satu alat buktinya adalah SP3 gitu loh. Dengan SP3 itu dihentikan, akhirnya ada kans ternyata aku terbukti untuk melakukan pelanggaran pencemaran nama baiknya gitu loh. Tapi dengan ini akhirnya di SP3 kan mungkin jadi bahan pertimbangan hakim gitu loh. Ini kan dia masih dalam tahap ibarat orang tuh masih ditahan lah, tahan tapi tahanan luar begitu kan. Nah, dia ini berusaha membentuk opini, mempengaruhi jaksa, hakim, dan kepolisian. Ya, dia berpikir dengan membentuk opini ini akan mempengaruhi nanti vonisnya. Klien Anda ini masih terdakwa loh, tapi masih terdakwa tahanan luar aja sudah lihat kasusnya udah banyak kan. Satu, kemarin dia sudah ditagih hutang oleh ibu-ibu kan. Keluar masuk di mobil itu yang mereka sempat kelahi. Coba bayangin, harusnya dia jaga sikap. Saya no comment di area itu karena itu bukan wewenang saya untuk mengomentari. Ya, saya hanya mau berbicara apa yang menyangkut diri saya. Ya, aku lagi siapin pernikahan aja lah, udahlah jangan perkara mulu, cari jodoh lah kita masing-masing biar punya jodoh, biar punya orang. Jadi pada saat saya mencabut itu, saya bikin yang baru, kan saya harus cabut. Nggak bisa ini dibiarkan lalu saya bikin, enggak, kan memang harus cabut dulu, saya bikin lagi yang baru tapi berselangan tidak jauh. Nah, ini sebenarnya mereka tahu bahwa ada laporan ini yang pasalnya lebih berat. Nanti pihak kepolisian lah yang menjelaskan itu pasal apa, yang pasti pasalnya jelek aja. Sampai detik ini saya udah bilang jujur ya, ini sesuai dengan hati saya nggak ada permasalahan. Karena biar bagaimanapun dia adalah mantan istri saya, dia pernah menjadi orang yang mengisi di hidup saya, dia pernah nyuapin anak saya, dia pernah berbagi menjadi ibu walaupun sesaat untuk anak saya lebih baik mengenang baiknya. Cuma kalau persoalan hukum ini kan kekuasaan aku ya memang ada di kewenangan kuasa hukum. Itu aku pribadi dalam hal ini
ya satu, kalau sisi permasalahan hukumnya ya menyerahkan kepada kuasa hukum yang sudah sesuai dengan saya tanda tangani gitu. Saya kan masih duduk sebagai terdakwa ya, jadi mau nggak mau ya saya harus menjalankan rangkaian hukumannya gitu loh, maksudnya prosesnya. Nah kalau misalkan kalau pelaporan ya baik yang di Polres Jakarta Pusat ataupun di Polda Metro ya kita, Pak Sunan kan ketua dari kuasa hukum kita, jadi ya tergantung kebijakannya beliau mengambil inisiatif apa kan pasti didiskusikan. Pasti dong saya mensupport dia. Bagaimanapun juga dia kan calon suami saya dan saya akan mensupport dia apapun itu. Alhamdulillah Kalina baik banget, dia bisa ada di dalam situasi saya apapun gitu, dalam kondisi apapun, dan dia juga nggak pernah untuk komentar apapun baik dari aku ataupun dari yang sebelahnya. Saya senang lah karena udah ada SP3 jadi nggak perlu lagi repot lagi ke depan. Nggak enak sih sama Kalina sih, cuma memang udah menyampaikan secara baik-baik gitu bahwa aku ada permasalahan, tapi dia juga orang yang ini aja, bahkan dia nganterin kok gitu loh. Terus di persidangan juga ya dia ini malah ada poin sih, malah gitu loh. Aku menemani kamu bukan hanya di saat kamu lagi bahagia, dalam situasi apapun, aku berusaha pengen jadi orang yang ada di sebelah kamu gitu. Jadi kita jadi lebih melihat sebuah keyakinan gitu loh. Gitu. Kalau aku melihat hubungannya sih, alhamdulillah baik mereka, ya kan, sangat serasi. Mudah-mudahan juga langgeng menuju ke pernikahan, kemudian bisa sakinah mawaddah warahmah. Itu yang menjadi salah satu doa saya buat mereka. Domain aku untuk menilai seseorang ya, karena aku menilai bahwa apa kepentingannya buat aku ya, untuk menilai apakah orang itu punya latar belakang yang tanda kutip, aku nggak pernah mau menanggapi orang secara privasi gitu loh. Dan aku juga secara pribadi juga itu benar-benar tidak mengenal, nggak pernah mengetahui apapun. Jadi bagaimana mungkin aku bisa menanggapi hal itu gitu. Oh senang-senang aja, fine-fine aja, bahkan mendoakan semoga itu yang terbaik buat mereka. Dijodoh-jodohin, sebenarnya nggak ada dijodohin ya, nggak ada itu seperti itu. Awal pertemuannya seperti apa? Ya itu dari 2018 yang lalu memang aku udah kenal. Kalau toh ada yang mau menjodohkan, siapa yang mau menjodohkan? Yang aku kenal cuma dia doang, nggak ada yang menjodoh-jodohkan itu. Itu yang aku pahami dan itu yang aku alami. Udah kenal, hanya lost contact pada saat itu ya, setelah 2018 kemudian lost contact. Beliau juga sudah menjalani hubungan juga kan, yang kemudian lagi aku udah lost contact, ya tiba-tiba ia menghubungin aku keterkaitan dengan, kalau aku nggak salah ingat itu keterkaitan dengan satu perkaranya. Itu kan udah ada 1 tahun lebih mungkin ya, nggak pernah. Nah, disitulah pertama awal mulanya lagi kami ketemu, dan aku bertemu sama dia langsung juga. Sosoknya sosok yang baik, ya kan. Kemudian bisa dipercaya. Kemudian juga orangnya simple, kayak begitu. Pokoknya intinya baik lah. Pada saat itu merasa agak cocok, ya kan. Artinya bagi seorang yang dewasa ketika menjalankan hubungan dan merasa cocok, kenapa untuk tidak ditingkatkan lagi kan, seperti itu. Tapi iya, tapi yang kemudian ketika itu kita mengambil keputusan untuk juga pisah, itu merupakan keputusan yang terbaik masing-masing pihak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.